Ternyata di akhir tahun 2020 ini masih ada pamer otomotif berskala besar dan juga brand masih pada menunjukkan mobil baru. Kita para konsumen sih seneng ya karena punya banyak pilihan baru. Tapi ada apa aja? Yuk kita akan cari tahu ada mobil baru apa yang hadir di GJAW tahun ini. Kita mulai dengan Chang'an. Ya, ini bukan sekadar mobil baru, tapi merek baru yang datang di Indonesia. Chang'an langsung menjual 2 mobil listrik baru, ada yang gede, ada yang kecil. Nih, yang gede namanya Chang'an Deepal S07. Secara spek menarik nih, tenaganya gede dan sekali cas penuh bisa dibawa sampai 560 km. Deepal S07 yang merupakan SUV 5-seater premium dari Chang'an ini dibanderol 599 juta. Lalu ada Microcar, pesaing Wuling REV, Chang'an Lumin EV. Mobil mungil ini memang desainnya unyu banget, pakai model 3-door juga membuatnya makin lucu. Soal spek, Lumin EV ini sih memang mobil perkotaan sejati. Baterainya cukup lah buat dipakai harian atau tipis-tipis keluar kota buat liburan. Nah yang mantap harganya nih, nggak sampai 200 juta. Dari Chang'an kita main ke Chery Holding Group yuk. Nih pertama ada Chery J60, mobil listrik off-road baru yang sebenarnya versi lebih sangar dari J6. J60 datang dengan body kit yang lebih mengotak, lebih sangar dan modern. Speknya sih mirip-mirip ya sama J6, udah terbukti mumpuni deh. Nah untuk harganya mulai dari 525 jutaan aja. Geser dikit, ada brand baru bernama Lepas. Unik ya namanya. Ini tuh merek flagship dari Chery Holding Group. Mereka langsung bawa dan jual Lepas L8 nih. SUV medium yang bisa angkut 5 orang. Menariknya, Lepas L8 ini akan pakai drivetrain PHEV atau plug-in hybrid. Dan sebagai brand flagship, konon fiturnya akan lengkap banget. Terus khasnya Chery ya, harga jual mobil mereka tuh kompetitif banget deh. R8 ini 500 jutaan aja. Geser lagi, kita ke Wuling. Nah ini pionir brand Cina yang sejak lama konsisten banget datengin mobil yang keren-keren. Kali ini mereka menghadirkan versi baru dari compact SUV-nya Alves. Desainnya lebih segar dan ketambahan fitur yang makin canggih. Tapi secara spek sih mirip sama Alves yang lama. Setelah tadi kita main ke brand Cina dan mobil Cina yang baru, sekarang kita pindah ke Eropa. Nah ini ke booth-nya BMW. Di GJAW ini mereka menghadirkan 2 mobil yang sangat sentimental, powerful. Ini adalah M3, ada yang M3 Competition yang sedan yang warna hijau itu, dan ini manis banget M3 CS Touring. Kalau kalian pecinta mobil-mobil yang rare harus punya sih ini. M3 Competition dan M3 CS Touring ini asli ganteng banget deh. Pecinta BMW sih nggak dikit yang jadiin 2 mobil ini sebagai mobil impian mereka. Nih yang sedan M3 Competition datang dengan spek mesin yang buas banget. Udah gitu khasnya BMW M, spek kaki M3 Competition juga dirancang untuk siap track day, drifting atau kebut-kebutan. Selain itu yang lebih sentimental sih ini nih, M3 CS Touring. Ini sih pol banget. Pakai embel-embel CS aja membuatnya sangar. Apalagi ini model body touringnya perfect deh. Di atas kertas speknya mirip dengan M3 Competition. Tapi karena ini sebuah CS jadinya makin siap lagi untuk dites performanya. Ada beberapa part yang beda dari M3 biasa. Dan jangan lupa karena ini touring, keluarga pasti suka. Dari Jerman kita main ke negeri Sakura nih. Suzuki ternyata membawa mobil barunya ke GJAW 2025. Tapi bukan versi baru ya, melainkan versi penyegaran dari Grand Vitara. Kalian nggak salah sih kalau merasa mobil ini nggak ada bedanya ketimbang yang lama. Karena ubahannya kalau dari luar paling ya pilihan warna baru dan desain pelek yang baru. Tapi kalau di dalamnya, Grand Vitara model 2025 ini datang dengan fitur rem parkir elektrik, pendingin jok, dan model head unit baru nih.
Nah, harganya beda 16 jutaan sama yang lama. Dan terakhir di GJAW tahun ini bisa bilang jadi bintangnya juga. Yang udah lama ditunggu, akhirnya Toyota mengeluarkan MPV hybridnya di kelas yang bisa dibilang mobil raket lah. Tuh, di tengah ada Veloz Hybrid. Tapi selain itu, mereka juga mengeluarkan nih ada BZ4X yang buatan Indonesia dan juga ada mobil listrik yang lainnya yaitu Urban Cruiser. Menarik ya? Veloz Hybrid ini memang fenomenal. Tapi bentar, sebelum bahas itu, kita bahas dulu dua mobil listrik murni terbaru Toyota di Indonesia. Nih, ada BZ4X yang buatan lokal, buatan pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Secara spek mobil ini jadi lebih oke, baterainya naik, tapi harganya justru lebih murah. Sebelumnya 1,2 miliaran, karena dibuat lokal jadi 799 jutaan aja. Geser ke sebelahnya ada Urban Cruiser. Nah, kalau ini sayang belum rakit lokal nih, masih CBU dari India. Baterainya berkapasitas 61,1 kWh dan jarak tempuhnya diklaim sekitar 426,7 km. Secara desain sih unik ya, compact crossover gitu. Tapi untuk harganya sih start dari 799 jutaan. Terakhir, bintang GJAW 2025 dan harusnya jadi senjata pamungkas Toyota di tahun ini adalah New Veloz Hybrid. Ini mobil yang udah familiar banget buat kita ya. Udah terkenal tangguhnya dan kali ini datang dengan mesin hybrid. Mesinnya mirip kayak Yaris Cross Hybrid tapi ada penyesuaian biar lebih pas dengan karakternya sebagai MPV 7-seater. Nah, untuk harganya, Veloz Hybrid termurah sih, harganya 299 juta. Nggak sampai 300 juta tuh. Tapi kalau yang di panggung ini sih tipe termahalnya. Konon akan dijual 360 sampai 350 jutaan aja. Ih, Veloz udah hampir 400 juta aja nih. Gimana menurut kalian? Tahun ini pasti jadi tahun yang seru buat pencinta otomotif karena banyak brand baru, berdatangan juga mobil baru. Bahkan yang terakhir tadi kita bilang ada pilihan baru mobil keluarga hybrid dari Toyota. Dan itu tentu bagi kita para konsumen jadi punya banyak pilihan. Tapi dari tempat-tempat tadi, mobil-mobil tadi, kira-kira kalian paling suka yang mana? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini ya. Bye-bye.